5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Kak Citra. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Adik-adik, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik untuk adik-adik yang duduk di kelas 3 sekolah dasar. Hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Kalau kalian belum melihat video yang pembelajaran 1, lebih baik kalian lihat dulu yang pembelajaran 1. Mari kita langsung ke pembelajarannya bersama-sama. Kamu telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup di pembelajaran pertama. Jadi kamu sudah belajar nih di pembelajaran pertama tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama pastinya makhluk hidup itu bernafas. Lalu makhluk hidup itu bergerak, bertumbuh dan berkembang, membutuhkan makan dan minum, berkembang biak dan peka terhadap rangsangan. Jadi ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Kalau makhluk hidup itu tidak bernafas atau tidak bergerak, maka itu bukan disebut makhluk hidup, tapi disebut makhluk yang mati. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Kita sebagai manusia, cara bergeraknya itu berjalan menggunakan kaki. Kalau ikan itu berenang dengan siripnya. Cicak merayap di dinding dengan kakinya. Di sini Kak Citra akan menyampaikan cara bergerak berbagai macam hewan ya. Cara bergeraknya ada macam-macam nih. Yang pertama ada yang berenang menggunakan siripnya. Ini pastinya ikan, seperti paus, lumba-lumba dan sebagainya. Lalu ada juga cara hewan bergeraknya dengan terbang menggunakan sayapnya. Antara lain contohnya kupu-kupu, burung, kumbang, belalang, lebah, dan capung. Lalu ada juga yang berjalan dengan kakinya, seperti ayam, burung, itik, angsa, kuda, gajah, sapi. Ya. Lalu ada yang melompat juga, seperti katak, kelinci, kanguru. Ada juga hewan yang cara bergeraknya dengan melata menggunakan perutnya, seperti ular, cacing, juga ada buaya. Lalu ada yang memanjat dengan kedua tangan dan kakinya seperti beruk, yang bergelantungan seperti kera dan orang hutan. Ini adalah macam-macam cara bergerak hewan. Apakah tumbuhan juga bergerak adik-adik? Nah, kita mau cari tahu nih, apakah tumbuhan juga bergerak seperti manusia atau hewan? Cara tumbuhan bergerak. Di sini Kak Citra punya dua gambar, yaitu gambar putri malu, tumbuhan putri malu, dan matahari. Bagaimana gerakan yang dilakukan tumbuhan? Jika kamu perhatikan, pucuk tumbuhan umumnya akan bergerak menuju ke arah datangnya sinar matahari. Jadi bergeraknya itu selalu mengikuti arah datangnya sinar matahari. Gerakan tersebut bertujuan untuk memperoleh sinar matahari atau untuk melindungi diri. Pernahkah kamu menyentuh daun putri malu? Nah, ini daun putri malu ini kalau disentuh, bagaimana posisinya? Bandingkan keadaan daun putri malu di saat siang dan malam hari. Daun putri malu akan segera mengatup nih seperti ini jika disentuh. Dan demikian juga jika udara di sekitarnya dingin atau di saat malam hari. Kalau tidak disentuh akan membuka seperti ini adik-adik. Tapi ketika disentuh daunnya akan mengatupkan. Ini juga termasuk
cara tumbuhan bergerak. Contoh lainnya adalah bunga matahari. Bunga matahari ini bergerak sesuai dengan arah datangnya sinar matahari. Di pagi hari, bunga matahari akan menghadap ke timur karena sinar matahari berada di timur saat matahari terbit. Di tengah hari atau siang hari, bunga mataharinya akan menghadap ke atas karena matahari pas di atasnya ya adik-adik ya kalau siang hari. Dan pada sore hari, bunga matahari akan menghadap ke barat karena mengikuti arah cahaya mataharinya. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Manusia itu bernafasnya dengan paru-paru. Nah ini, alat pernafasan kita itu paru-paru yang terletak di rongga dada kita. Ini adalah alat pernafasan kita. Sedangkan ikan itu bernafasnya dengan insang, berbeda dengan manusia karena ikan ini hidup di air, jadi bernafasnya memakai insang. Sedangkan hewan menyusui seperti kucing, kambing itu juga bernafasnya menggunakan paru-paru. Cacing bernafasnya menggunakan permukaan kulitnya. Jadi pernafasan setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Apakah tumbuhan juga bernapas? Nah, tumbuhan juga mempunyai alat pernafasan. Udara masuk ke dalam tumbuhan melalui permukaan bawah daun, akar, dan batang. Alat pernafasan pada permukaan daun disebut stomata atau mulut daun. Nah, jadi di sini tumbuhan itu juga bernapas. Bernapasnya melalui stomata atau mulut daun. Nah, ada perbedaan antara apa yang dihirup dan dikeluarkan oleh tumbuhan dan manusia. Nah, kalau manusia itu bernafas itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, nama udaranya ya. Sedangkan untuk tumbuhan sendiri, tumbuhan itu tidak menghirup oksigen, tetapi tumbuhan itu menghirup karbon dioksida. Jadi yang kita keluarkan dihirup oleh tumbuhan. Nah, tumbuhan akan mengolahnya dan mengubahnya menjadi oksigen yang akan dikeluarkan dari tumbuhan untuk kita bernafas. Maka udara, oksigen di sekitar kita itu tidak akan pernah habis selama masih ada tumbuhan. Maka jangan kita tebang tumbuhan di sekitar kita, adik-adik. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Coba kalian ingat ketika kalian masih bayi. Kalian bandingkan dengan tinggi dan berat badan kalian sekarang. Pasti berbeda adik-adik. Nah, berarti adik-adik mengalami yang namanya pertumbuhan. Pertumbuhan tinggi dan pertumbuhan berat. Begitu juga hewan. Hewan itu contohnya di sini ayam, dari telur menetas menjadi anak ayam dan terus bertumbuh menjadi ayam dewasa. Tumbuhan juga mengalami pertumbuhan, awalnya dari biji. Biji lalu keluar akar, keluar daun, tumbuh besar, tumbuh tinggi, lalu bisa berbuah. Nah, itu artinya makhluk hidup bisa tumbuh. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi kalau manusia itu melahirkan ya, tapi kalau hewan ada yang melahirkan, ada juga yang bertelur. Nah, kita akan belajar mengenai hewan apa saja yang berkembang biaknya dengan cara melahirkan, bertelur, dan ada juga hewan yang melahirkan dan bertelur. Nah, kalian pasti penasaran ya. Berdasarkan cara berkembang biaknya, hewan dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah hewan bertelur atau ovipar. Kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur itu contohnya ayam, itik, ikan, bebek, dan lain sebagainya.
Hewan yang cara berkembang biaknya dengan beranak atau melahirkan. Contohnya ada sapi, kambing, kucing, ada harimau, anjing, dan lain sebagainya. Lalu ada hewan yang bertelur dan beranak. Nah, ini disebut ovovivipar. Jadi proses bertelur dan beranak berlangsung secara berurutan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan beranak yaitu ada ular, ada kuda laut, ada ikan pari. Kalau ini bukan bebek ya adik-adik ya, Kak Citra lupa nama hewan ini, yang pastinya ini juga termasuk hewan ovovivipar. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang itu berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang sangat menyilaukan, dengan cepat kita akan menutup mata. Nah, ini disebut dengan peka terhadap rangsang. Lalu pada tumbuhan, contohnya adalah daun putri malu. Daun putri malu jika disentuh akan menutup daunnya. Ada juga buah pada pohon pacar Cina yang akan meletus jika disentuh. Jadi ini adalah buah pada pohon pacar Cina. Kalau itu disentuh itu akan membuka adik-adik. Jadi seperti meletus ya, tapi tidak meletus seperti balon itu tidak, tapi akan membuka buahnya. Lalu pada hewan itu ada landak dan kaki seribu yang akan menggulungkan badannya jika disentuh atau dalam keadaan yang bahaya. Jadi ini peka terhadap rangsang. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerakan dengan bermacam-macam cara. Perhatikan gambar berikut ini. Ikuti berbagai gerak berjalan dan berlari seperti gambar. Nah, di sini ada gerakan berjalan ke samping kiri, berjalan ke samping kanan, berjalan ke depan, dan berjalan ke arah belakang. Saat kita berjalan ke arah belakang harus berhati-hati ya adik-adik, karena kita tidak melihat ada benda apa di belakang kita. Jadi ketika kamu melakukan gerakan ini harus didampingi oleh guru atau orang tua kalian. Lalu gerakan berikutnya adalah gerakan berlari. Yang pertama berlari ke depan, lalu berlari ke belakang, berlari ke arah samping kanan, dan berlari ke arah samping kiri. Kegiatan berlari juga bisa dilakukan dengan berlari belok-belok dan membentuk lingkaran. Nah, dalam gerakan berjalan dan berlari, saat kaki kita melangkah, otomatis tangan kita juga mengayun. Langkah kaki dan ayunan tangan harus berlawanan arah. Jika kaki kanan yang melangkah, maka tangan yang mengayun adalah tangan kiri. Begitu juga sebaliknya. Lalu cobalah melakukan gerakan gabungan antara jalan dan berlari seperti gambar berikut. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 siswa. Ikuti tahapan kegiatan seperti berikut ini. Buatlah barisan di depan garis awal atau garis start. Kegiatan pertama adalah berjalan menuju garis finish. Jadi berjalan maju menuju garis finish. Sesampainya di garis finish tidak langsung selesai adik-adik. Kalian harus berjalan mundur sampai kembali di garis start. Jadi ketika berjalan mundur, siapa yang paling cepat itulah pemenangnya. Kegiatan kedua yang bisa kalian lakukan adalah kegiatan berlari dari garis start menuju garis finish. Ketika kalian sudah berlari ke arah depan sampai di garis finish, kalian harus kembali lagi berlari mundur dari garis finish menuju garis start. Nah, siapa yang paling sampai
di garis start duluan nih karena berlari mundur, maka itulah pemenangnya. Kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan gerak, berjalan, dan berlari. Dalam setiap perlombaan itu selalu ada yang menang dan ada yang kalah. Pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong. Sebaliknya, yang kalah juga tidak boleh berkecil hati dan harus terus berusaha. Bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh kita adik-adik merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Nah, lambang bintang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan melakukan atau menjalankan setiap perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, kita juga harus saling menghargai kepercayaan maupun agama orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih atas semua yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, kita ingat lagi tentang Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda ini besar, gagah, dan perkasa. Lihatlah perisainya adik-adik. Nah, di perisai ini memuat simbol atau lambang dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila ini adalah dasar negara kita. Nah, ini adalah perisainya yang terdapat lambang atau simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila itu berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca itu artinya 5. Sila itu artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila itu artinya 5 dasar atau 5 aturan. 5 dasar atau 5 aturan yang ada di Pancasila ini mempunyai lambang dan bunyi masing-masing. Contohnya sila pertama dilambangkan bintang. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua dilambangkan rantai. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga dilambangkan pohon beringin. Bunyinya persatuan Indonesia. Sila keempat dilambangkan kepala banteng. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima dilambangkan padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang penerapan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita harus bersyukur, beribadah sesuai agama kita, menjalankan setiap perintah Tuhan, menghargai agama orang lain. Nah, begitu adik-adik pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian memahami apa yang Kak Citra sampaikan. Jika ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video Kak Citra. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya. Tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.